Harga plastik di berbagai daerah mulai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan ini terjadi pada banyak jenis produk plastik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari kantong belanja, kemasan makanan, botol minuman, plastik pembungkus, hingga bahan baku industri, mengalami perubahan harga yang terus meningkat. Kondisi tersebut membuat banyak pelaku usaha mulai merasa khawatir karena plastik masih menjadi kebutuhan penting dalam proses produksi maupun distribusi barang. Sejumlah pedagang mengatakan harga plastik kini lebih sering berubah dibanding sebelumnya. Dalam waktu singkat, harga bisa naik beberapa kali sehingga membuat pelaku usaha kesulitan menghitung biaya operasional secara stabil. Banyak usaha kecil yang sangat bergantung pada penggunaan plastik mulai merasakan tekanan karena pengeluaran untuk membeli kemasan menjadi lebih besar dari biasanya. Hal ini terutama dirasakan oleh usaha makanan, minuman, toko online, hingga pedagang pasar yang setiap hari menggunakan plastik dalam jumlah cukup banyak. Tidak hanya usaha kecil, industri yang menggunakan bahan baku plastik dalam jumlah besar juga mulai terkena dampaknya. Beberapa perusahaan harus menyesuaikan anggaran produksi agar tetap mampu menjalankan aktivitas usaha dengan normal. Kenaikan harga bahan baku membuat biaya produksi ikut meningkat, sementara permintaan pasar tetap tinggi. Situasi ini membuat sebagian pelaku industri harus mencari cara agar tidak mengalami kerugian besar. Di beberapa wilayah, stok plastik tertentu juga mulai terbatas karena tingginya permintaan pasar. Distributor dan pemasok menyesuaikan harga sesuai kondisi distribusi dan biaya bahan baku yang terus meningkat. Akibatnya, harga produk plastik di pasaran menjadi lebih mahal dibanding sebelumnya. Sebagian pembeli bahkan mulai mengurangi pembelian karena harga yang dianggap semakin memberatkan. Masyarakat umum pun mulai merasakan dampak dari kenaikan harga plastik tersebut. Harga kantong plastik, wadah makanan, hingga perlengkapan rumah tangga berbahan plastik perlahan mengalami kenaikan di toko maupun pasar tradisional. Walaupun kenaikannya terlihat kecil, jika terjadi terus-menerus, maka pengeluaran masyarakat bisa ikut bertambah. Kondisi ini membuat banyak orang mulai mencari alternatif penggunaan barang yang dapat dipakai berulang kali agar lebih hemat. Kenaikan harga plastik ini menjadi perhatian karena dampaknya bisa mempengaruhi banyak sektor ekonomi. Jika harga terus meningkat dalam jangka panjang, bukan hanya pelaku usaha yang terdampak, tetapi juga masyarakat sebagai konsumen akhir. Beberapa pihak berharap kondisi pasar dapat kembali stabil, sehingga harga bahan baku plastik tidak terus mengalami kenaikan yang dapat membebani kegiatan ekonomi sehari-hari. Naiknya harga plastik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari kondisi global maupun dalam negeri. Salah satu penyebab utama adalah kenaikan harga minyak dunia yang masih belum stabil. Plastik merupakan produk turunan dari minyak bumi, sehingga ketika harga minyak meningkat, biaya produksi bahan baku plastik ikut mengalami kenaikan. Kondisi ini kemudian berdampak langsung pada harga plastik di tingkat distributor hingga pasar. Selain faktor minyak dunia, biaya pengiriman dan distribusi barang juga ikut mempengaruhi kenaikan harga plastik. Dalam beberapa waktu terakhir, biaya transportasi mengalami peningkatan akibat harga bahan bakar dan kebutuhan logistik yang semakin tinggi. Distribusi bahan baku plastik dari pabrik menuju berbagai daerah membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketika ongkos pengiriman naik, harga jual produk plastik pun ikut menyesuaikan agar pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan. Permintaan pasar yang masih tinggi juga menjadi salah satu penyebab harga plastik terus meningkat. Banyak sektor industri masih sangat bergantung pada penggunaan plastik karena dinilai praktis, ringan, dan mudah digunakan untuk berbagai kebutuhan. Industri makanan, minuman, perdagangan online, hingga manufaktur masih menggunakan kemasan plastik dalam jumlah besar setiap harinya. Tingginya kebutuhan tersebut membuat permintaan tetap tinggi meski harga mengalami kenaikan. Di sisi lain, beberapa pemasok mulai mengalami keterbatasan stok bahan baku tertentu. Gangguan distribusi global dan meningkatnya kebutuhan industri menyebabkan pasokan plastik di sejumlah wilayah menjadi tidak stabil. Ketika stok berkurang sementara permintaan tetap tinggi, harga di pasaran biasanya akan ikut naik. Situasi ini membuat banyak pelaku usaha kesulitan mendapatkan harga yang stabil dalam jangka waktu panjang. Kondisi nilai tukar mata uang juga ikut memberikan pengaruh terhadap harga plastik, terutama untuk bahan baku yang masih bergantung pada impor. Ketika nilai tukar melemah, biaya pembelian bahan baku dari luar negeri menjadi lebih mahal.
Dampaknya, produsen harus menaikkan harga jual produk agar biaya produksi tetap tertutupi. Faktor ini menjadi salah satu alasan mengapa harga plastik bisa terus berubah dalam waktu singkat. Sejumlah pengamat menilai, kenaikan harga plastik kemungkinan masih akan berlangsung jika kondisi ekonomi global belum stabil. Pelaku usaha berharap pemerintah dan sektor industri dapat mencari solusi untuk menjaga pasokan bahan baku tetap aman dan harga tidak terus melonjak. Dengan kondisi pasar yang lebih stabil, aktivitas produksi dan perdagangan diharapkan bisa berjalan lebih lancar tanpa terlalu membebani masyarakat maupun pelaku usaha kecil. Kenaikan harga plastik mulai memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM dan pedagang kecil di berbagai daerah. Banyak usaha yang sehari-hari bergantung pada kemasan plastik, kini harus mengeluarkan biaya lebih besar dibanding sebelumnya. Mulai dari pedagang makanan, penjual minuman, toko sembako, hingga pelaku bisnis online mulai merasakan tekanan akibat naiknya harga bahan kemasan. Kondisi ini membuat sebagian usaha harus memutar strategi agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya operasional. Para pelaku usaha mengaku penggunaan plastik masih sulit digantikan karena dinilai praktis dan lebih murah dibanding bahan lainnya. Kemasan plastik banyak digunakan untuk membungkus makanan, minuman, produk belanja online, hingga berbagai kebutuhan distribusi barang. Ketika harga plastik naik, pengeluaran harian otomatis ikut meningkat karena kebutuhan kemasan digunakan dalam jumlah besar setiap hari. Bagi usaha kecil dengan keuntungan terbatas, kenaikan tersebut menjadi beban tambahan yang cukup berat. Sebagian pedagang mulai mencoba mengurangi penggunaan plastik untuk menekan biaya produksi. Ada yang mengganti ukuran kemasan menjadi lebih kecil, menggunakan plastik lebih tipis, atau membatasi pemberian kantong plastik gratis kepada pelanggan. Namun, langkah tersebut tidak selalu mudah dilakukan karena sebagian konsumen masih mengutamakan kemasan yang praktis dan aman digunakan. Akibatnya, pelaku usaha harus mencari keseimbangan antara efisiensi biaya dan kenyamanan pelanggan. Tidak sedikit pelaku UMKM yang akhirnya mempertimbangkan untuk menaikkan harga jual produk mereka. Meski demikian, keputusan tersebut dilakukan dengan hati-hati, karena daya beli masyarakat dinilai masih belum sepenuhnya stabil. Banyak pedagang khawatir pelanggan akan berkurang jika harga produk dinaikkan terlalu tinggi. Karena itu, sebagian usaha memilih mengurangi keuntungan sementara waktu agar pelanggan tetap bertahan. Bisnis online juga termasuk sektor yang cukup terdampak akibat kenaikan harga plastik. Penjual online membutuhkan plastik untuk membungkus barang agar aman selama proses pengiriman. Naiknya harga bubble wrap, plastik pembungkus dan perekat membuat biaya pengemasan menjadi lebih mahal. Kondisi ini menyebabkan beberapa penjual mulai membebankan biaya tambahan kepada pembeli atau mencari alternatif kemasan yang lebih hemat. Di tengah situasi tersebut, sejumlah pelaku usaha berharap harga plastik dapat kembali stabil agar kegiatan usaha berjalan normal. Mereka juga berharap adanya solusi atau inovasi kemasan yang lebih murah dan mudah digunakan tanpa mengurangi kualitas produk. Jika kenaikan harga terus berlangsung dalam jangka panjang, banyak usaha kecil diperkirakan harus bekerja lebih keras untuk menjaga keuntungan dan mempertahankan pelanggan. Di sisi lain, kenaikan harga plastik mulai mendorong meningkatnya perhatian terhadap penggunaan bahan yang lebih ramah lingkungan. Banyak pihak menilai kondisi ini bisa menjadi momentum untuk mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai yang selama ini digunakan secara berlebihan. Sejumlah pelaku usaha mulai mencoba mencari alternatif kemasan yang lebih aman bagi lingkungan, sekaligus dapat digunakan dalam jangka panjang. Beberapa perusahaan dan pelaku UMKM mulai beralih menggunakan kemasan berbahan kertas, kardus, kain, hingga plastik daur ulang. Meski biaya awal penggunaan bahan tersebut terkadang lebih mahal, sebagian pelaku usaha menganggap langkah ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi dampak kenaikan harga plastik biasa. Selain itu, penggunaan kemasan ramah lingkungan juga mulai dianggap mampu meningkatkan citra usaha di mata konsumen yang semakin peduli terhadap isu lingkungan. Di berbagai kota, penggunaan tas belanja yang dapat dipakai berulang kali juga mulai meningkat. Banyak masyarakat mulai membawa tas sendiri saat berbelanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.
Kebiasaan tersebut perlahan menjadi bagian dari gaya hidup baru yang lebih hemat dan peduli lingkungan. Sejumlah toko dan pusat perbelanjaan bahkan mulai membatasi penggunaan kantong plastik gratis sebagai upaya mengurangi sampah plastik. Pemerintah dan berbagai organisasi lingkungan juga terus mendorong kampanye pengurangan sampah plastik di tengah kenaikan harga saat ini. Edukasi mengenai pentingnya daur ulang dan penggunaan produk ramah lingkungan semakin sering dilakukan di berbagai daerah. Langkah tersebut bertujuan agar masyarakat tidak hanya fokus pada kenaikan harga, tetapi juga memahami dampak besar limbah plastik terhadap lingkungan dan kesehatan. Namun, proses peralihan menuju bahan alternatif masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua usaha mampu langsung mengganti kemasan plastik karena faktor biaya, ketersediaan bahan, dan kebutuhan produksi. Beberapa jenis produk juga masih membutuhkan kemasan plastik agar kualitas barang tetap terjaga. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha berharap inovasi kemasan ramah lingkungan dapat semakin berkembang dengan harga yang lebih terjangkau. Meski begitu, kondisi kenaikan harga plastik dianggap dapat menjadi pemicu perubahan kebiasaan dalam jangka panjang. Jika penggunaan bahan alternatif terus meningkat, ketergantungan terhadap plastik biasa diperkirakan perlahan akan berkurang. Hal ini tidak hanya membantu menekan penggunaan plastik sekali pakai, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan dan keberlanjutan ekonomi di masa depan. Pengamat ekonomi menilai kenaikan harga plastik dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap berbagai sektor usaha dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Plastik masih menjadi bahan penting dalam proses produksi, pengemasan, hingga distribusi barang. Karena itu, ketika harga plastik meningkat, biaya produksi berbagai produk ikut mengalami kenaikan. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama, harga barang kebutuhan sehari-hari berpotensi ikut naik di pasaran. Beberapa sektor yang diperkirakan paling terdampak adalah industri makanan dan minuman, perdagangan online, serta usaha kecil yang menggunakan kemasan plastik dalam jumlah besar. Kenaikan biaya kemasan membuat pelaku usaha harus mencari cara agar pengeluaran tetap terkendali. Sebagian usaha memilih mengurangi keuntungan sementara, namun ada juga yang mulai mempertimbangkan menaikkan harga jual produk agar biaya operasional tetap tertutupi. Masyarakat sebagai konsumen akhir juga diperkirakan akan merasakan dampak secara langsung. Ketika biaya produksi meningkat, harga barang di tingkat pasar biasanya ikut menyesuaikan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kalangan yang memiliki pengeluaran harian cukup besar. Jika banyak kebutuhan rumah tangga mengalami kenaikan harga secara bersamaan, pengeluaran masyarakat bisa semakin bertambah. Di tengah situasi tersebut, masyarakat diharapkan mulai lebih bijak dalam penggunaan plastik dan mendukung penggunaan produk yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan barang yang dapat dipakai berulang kali dianggap dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap plastik sekali pakai. Selain lebih hemat dalam jangka panjang, langkah tersebut juga dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang terus meningkat setiap tahunnya. Sementara itu, pelaku industri berharap kondisi pasar global dan distribusi bahan baku dapat kembali stabil agar harga plastik tidak terus mengalami kenaikan. Stabilitas harga dinilai sangat penting untuk menjaga aktivitas produksi tetap berjalan lancar tanpa memberikan tekanan besar terhadap pelaku usaha maupun konsumen. Banyak pihak berharap adanya kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencari solusi yang dapat menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus mengurangi dampak lingkungan akibat penggunaan plastik berlebihan. Jika situasi harga plastik terus membaik, kegiatan usaha diperkirakan dapat kembali berjalan lebih normal dan stabil. Namun apabila kenaikan terus berlangsung dalam jangka panjang, berbagai sektor kemungkinan harus beradaptasi dengan cara baru dalam penggunaan bahan kemasan dan pengelolaan biaya produksi. Karena itu, perkembangan harga plastik ke depan masih menjadi perhatian penting bagi dunia usaha dan masyarakat luas.